Kita kemarin telah membahas hiwar yang atau percakapan yang pertama. Iya, di sini percakapan yang pertama dengan judul bab pertama yaitu At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Salam dan perkenalan, kan? Nah, di situ ada perkenalan nama dan juga menanyakan kabar, itu kan masih seputar dengan perkenalan. Nah, yang kita akan masuk hiwar yang kedua, pastinya tidak akan jauh dari judulnya yaitu perkenalan, salam dan perkenalan. Baik, seperti biasa, karena bacakan atau cukup mendengarkan terlebih dahulu. Sini al-hiwar tsani. Kemarin apa arti al-hiwar? Percakapan. Betul. Percakapan. Apaan? Percakapan. Betul. Nah, al-tsani artinya Yang kedua ya. iya, mulai Ya. yang kedua. Memang kita masuk ke percakapan yang kedua. Nah, biasanya setiap bab itu di buku ini eh, terdiri dari 3 percakapan. Nah, kita sudah masuk percakapan yang kedua, sampai nanti baru kita masuk ke bab yang selanjutnya. Unzur wasami wa'id, lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Nah, kita sudah dapat ini kemarin, jadi dia termasuk kata yang kita akan temui berulang-ulang. Artinya nggak apa-apa, Ana artikan untuk awal-awal, tapi selanjutnya antum harus tahu artinya. Karena kata-katanya, lihatlah, Ya. dengarlah, dan ulanglah. Seperti itu ya. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Karena bacakan keluar ya, antum cukup mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Akan membacakan kedua kalinya sambil ana jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Nah, min aina anta itu dia bertanya, dari mana kamu berasal? Ya, itu masih seputar dengan perkenalan. Untuk minnya sendiri itu artinya dari. Oke. Lalu aina artinya di mana? Nah, kalau digabung berarti dari mana kamu ya? Atau bisa lebih tepatnya dari mana kamu berasal? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Ya, ana kita sudah dapat kemarin artinya dari. Lalu min sama seperti di atas ini dari afwan, ana kita sudah dapat kemarin artinya saya. Lalu min baru artinya dari. Pakistan, apa arti Pakistan? Pakistan ya. Iya, negara Pakistan. Saya kasih info di sini. Tambahkan negara Pakistan. Lalu lanjut di bawah. Hal anta Pakistani? Apakah kamu orang Pakistan? Nah, hal itu artinya apakah? Halnya sendiri. Apakah? Lalu untuk anta, kamu. Nah, Pakistani beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas nih ada nun ya. Afwan. Yang di bawah ada ia bertasdid, jangan di atas dia ada. Nah, kalau Pakistan itu negara Pakistan, sedangkan yang di bawah itu artinya orang Pakistan, ya. Atau sebenarnya lebih tepatnya itu berkeluarga negaraan Pakistan. Jadi itu menanyakan kebangsaan atau keluarga negaraan. Keluarga negaraan. Gitu ya. Tapi lebih enaknya orang ya, orang Pakistan. Jadi dia nanya, apakah kamu orang Pakistan? Kan dijawab di situ, "Na'am, ana Pakistani."
Ya, saya orang Pakistan. Wama jinsiyatuka anta. Nah, dia bertanya balik. Wama itu kita tahu artinya dan apa, ya kan? Ma itu apa? Jinsiyatuka itu artinya keluarga negaraanmu. Nah, kita lihat, bisa lihat di sini. Keluarga negaraan itu arti dari jinsiyah. Jinsiyatuka anta, keluarga negaraanmu. Jangan lupa di situ ada tambahan domir ka yang memberikan faedah atau menunjukkan arti kamu. Jinsiyatuka, keluarga negaraanmu. Jawab di situ ana Turki. Apa arti ana Turki? Ana Turki artinya saya orang Turki. Ingat ini orangnya karena ada ya bertasdid di akhirnya. Ana min Turkiya. Saya berasal dari negara Turki. Nah, baru di sini negaranya, negara Turki. Ya, atau bisa bedakan dengan melihat apakah di akhirnya ada ya bertasdid. Ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang. Selamat datang. Oke, kita ulangi lagi. Ada penjelasan yang ingin Anda uraikan. Di kata Pakistan. Ya, jadi ST itu seperti ini. Bagus. Pakistan, ya, yang artinya negara Pakistan. Nah, kalau seperti ini saja, itu artinya negaranya ya, berarti negara Pakistan yang dimaksud. Kalau sudah ditambahi dengan ya bertasdid di akhirnya, seperti itu, apa? Ya bertasdid di akhirnya, itu akan menjadikan atau Orang. iya orangnya, atau keluarga negaraan atau kebangsaan. Pakistani Ini, itu ini, artinya keluarga ini, negaraan bangun. Pakistan. Kamu ngomong. Oke. Sama halnya dengan Turkiya ya. Turkiya itu negara Turki. Turkiya, negara Turki. Tapi kalau dia berakhiri atau ditambah dengan ya bertasdid, Hmm, jadi seperti ini ya. Itu artinya orang Turki. Udah sini. Nih, udah, Seperti itu. udah sini. Lalu Ana ingin menjelaskan di sini jinsi ya. Udah. Ya jinsi ya. Apa? Jinsi ya yang artinya tadi keluarga negaraan atau kebangsaan. Nah, itu aslinya seperti ini, ya kan? Tapi dia ditambah dengan domir. Apa artinya domir kemarin? Kata ganti. Kata ganti, betul. Nah, kalau jinsianya saja itu artinya keluarga negaraan, tapi karena dia ditambah di K, maka kita artikannya keluarga negaraan kamu. Ya. Dan patut diingat, itu K untuk laki-laki, ya kan? Maksudnya antara laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, kita sudah belajar kemarin jadi apa? Jinsnya Tuki. Jinsinya tuh Ki, ya. Tinggal berubah harokatnya dari K menjadi Ki. Gitu ya. Silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita baca bersama-sama keyword ini. Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Boleh? Kan kalau min aina anta itu pertanyaan untuk asal. Jadi kan dari mana asalmu. Tapi kalau misalkan kita nanya, kamu habis dari mana itu apa, Ustadz? Tetap sama aja, min aina anta. Sama. Jadi, kenapa anak bilang adi ada asal ya kan, dari mana kamu berasal? Karena itu adalah artian sesuai konteksnya, ya kan? Jadi, kalau kita lihat di sini, konteksnya adalah pertemuan antara orang Turki dan orang Pakistan, ya kan? Maka lebih enaknya, tadi anak artikan dari mana kamu berasal. Kalau misalnya min aina anta kita gunakan untuk teman kita yang misalnya dari kamar mandi, ya kan? Kita bisa bilang min aina anta. Jadi teman antum bisa jawab, ana minal hammam. Seperti itu. Paham Maki yang bertanya? Paham, Ustadz? Iya. Jadi antum nggak apa-apa gunakan min aina anta misalkan yang untuk dekat-dekat. Kita
baca bersama hiwar ya. Silakan antum membuka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Min aina anta? Min aina anta? أين أنت؟ Ana min Pakistan. أنا من Ana min باكستان. Min Pakistan. Hal anta Pakistani? هل هل أنت أنت باكستاني؟ Pakistani. Naam, ana Pakistani. نعم أنا أنا باكستاني. Wa ma jinsiyatuka anta? وما وما جنسيتك جنسيتك أنت؟ أنت؟ Ana Turki. أنا أنا Ana تركي. Turki. Ana min Turkiya. أنا أنا من Ana min تركيا. Turkiya. Ahlan wa sahlan. أهلا أهلا Ahlan wa وسهلا. وسهلا. sahlan. Ya, kita sudah bahas suara dan juga baca bersama-sama. Ana akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar hiwarnya. Silakan Akhi Mulyadi dan Akhi Luki. Dimulai oleh Akhi Mulyadi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi. Min aina anta? أنا من باكستان. Hal anta Pakistani? نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ Ana Turkiyu. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. Bagus seperti itu. Tapi untuk Akhi Mulyadi di sini ya. Kalau antum mau baca akhir ya, kan? Ana Turkiyun. Yes. Ya, harus tanwin, bukan harus tanwin ya. Dibaca tanwin. Kenapa? Tidak ada yang namanya alif lam di situ. Nanti antum akan tahu. Oke, sudah bagus. Syukron. Kita lanjut pada Akhi Bahar dan Akhi dan nickname Lenovo. Dimulai oleh Akhi Bahar terlebih dahulu. Ya, ada respon Akhi Bahar Ilyas. Assalamualaikum. Jawab Akhi dengan nickname Lenovo. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين Min. أنت؟ Iya, betul. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Bagus seperti itu. Kita Oh. sudah Assalamualaikum, jawabnya apa Pak Ustaz? Assalamualaikum. Apa terima ahlan. kasih? Syukran. Enggak. Kalau ahlan wa sahlan ya kan artinya selamat datang ya kan. Nah, kita jawab dengan ada yang tahu apa? أهلا بك. Iya, ahlan. Ahlan bik. Iya, ahlan bik. Oh, ahlan bik. Oke, thank you. Karena agak susah untuk menulis haknya. Ya intinya ahlan bik ya, seperti itu. Nah, untuk Ahlan bik. bikanya ya di akhir itu. Ya, apa sebentar. أهلا. Kita tulis supaya jelas. Alhamdulillah artinya apa Ustaz? Selamat datang padamu juga artinya. Ya. Itu cara ya ungkapan jawab saja. Sama-sama lah gitu ya. Ya, misalnya seperti ini. Ahlan Insyaallah. bika. Ya, seperti itu ya. Nah, bika di sini karena itu berbentuk domir, jadi menyesuaikan lawan bicaranya. Misalkan kalau untuk perempuan, berarti apa? Biki. Ahlan biki. Biki. Iya, ahlan biki, gitu ya. Oh. Seperti itu. Misalkan jika ada yang tanyakan lagi, kita sudah selesaikan. Izin bertanya Ustaz. Oke. Untuk yang baris wama jinsiyatuka Ustaz, itu kan dia sudah nanya wama jinsiyatuka, apakah sebenarnya perlu ditambahin anta lagi?
Sebenarnya nggak perlu karena wama jinsiyatuka itu sudah berarti atau mengandung arti apa warga negaraanmu, ya kan? Oh, Nah, di sini ditambahi dengan anta. nah, Kenapa? Karena dia ingin ada penekanan di sana, ya kan? Oh iya iya. Juga Oke oke. sekaligus, ya, juga sekaligus namanya memperbagus bahasa mungkin. Jadi coba kita lihat ya. Kuat, Wama Ustaz. jinsiyatuka. Memperkuat, Ustaz. Nah, iya memperkuat, betul. Ana yakin Aki Luki di pesantrennya pernah belajar yang namanya tauhid, betul nggak? Sudah saya tahu Kit. Iya, di situ penekanan kan. Nah, sama di sini juga wama jinsiyatuka anta. Sama halnya ketika Aki Luki bilang seperti ini. Zahabtu ana. Nah, tergantung dengar nggak? Zahabtu ana. Oh iya pernah. Saya telah Iya, pergi. iya, saya telah pergi ya kan. Tapi di situ ada penekanan. Saya benar-benar pergi loh. Zahabtu ana ilal madrasah. Padahal kalau Oh ana bilang zahabtu saja sudah cukup kan? benar-benar. Iya, seperti itu ya. Oke saya paham. Zat. Syukran Zat. Afwan. Sebelum kita lanjut ke viewer yang di bawah ini, silakan juga ada yang tanyakan. Baik, kita akan baca al-hiwar tsani ba. Nah, kita masuk ke yang ba-nya. Tadi kan yang alif. Sini kita masuk ke yang ba. Al-hiwar tsani, percakapan yang kedua. Unzur wastami wa'id. Nah, lagi-lagi kita bertemu dengan kalimat seperti ini. Jangan sampai antum nggak tahu artinya. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Akan Anda bacakan, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? min aina anti? Cukup dengarkan saja ya terlebih dahulu. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Sebelum ana bacakan kedua kalinya, lihat di situ. Ana Suriyah. Ya, di situ ada yang namanya tak marbutoh. Nah, kita kasih porsi tak marbutoh di situ. Terdengar bunyi hak ketika diwakafkan. Ana Suriyah, Ana Suriyah, dengar ya. Nah, sedangkan di sini Ana min Surya, ya, dia berakhir alif, jangan sampai dengar bunyi hak. Ana Surya, Ana min Surya. Seperti itu. Ana Surya. Akan bacakan kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Min aina anti? Ya, itu artinya, jadi kita sudah tahu dari mana kamu. Tapi lihat di sini, dia berubah dari anta menjadi anti. Anti. Ya. Ana min Misr. Artinya Misr apa? Saya berasal dari? Negara Mesir. Mesir. Iya, negara Mesir. Jangan lupa bahwasanya itu menunjukkan negara atau yang dimaksud adalah negaranya. Negara Mesir. Nah, baru di bawahnya hal anti Misriyah. Apakah kamu Orang Mesir. orang Mesir? Iya, betul. Karena ada apa? Ada ya bertasdid. Nah, mungkin antum ada yang bingung nih. Di akhirnya itu ada apa? Kan? Itu disebut tak Marbutoh. marbutoh. Iya, betul. Nomor buku. Itu perempuan. Nanti anak akan jelaskan, tapi kita lanjut dulu. Naam, ana Misriyah. Ya, saya orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti? Dan apa keluarga negaraanmu? Tapi di situ berubah dari wa ma jinsiyatuka anta menjadi wa ma jinsiyatuki anti. Anti. Oh. Iya, berubah di situ ya. Ana Suriyah. Ya, saya orang Surya. Suriah. Syria. Negara Suriah itu. Ana min Suriah. Saya dari negara Suriah. Syria. Iya, itu tulisannya ya. Ya. Syria ya. Yang dimaksud. Lihat itu beda ya. Yang di awal orangnya, ingat lagi-lagi. Lalu yang di akhir itu negaranya.
ahlan wa sahlan artinya selamat datang, kita sudah artikan tadi. Nah, Iya. untuk penjelasannya di sini yang kami jelaskan itu Misr. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Itu artinya apa? Negara Mesir. Mesir. Syria. Ya, negara Mesir. Nah, di situ ditambahi dengan yang namanya tadi kita bilang ya bertasdid, atau kalau yang mungkin antum mau tahu itu ya unisbah. Jadi fungsinya menisbatkan sesuatu kepada katanya, ya kan? Jadi misalkan ada kata Mesir ditambah ya unisbah ya bertasdid ini, berarti sesuatu itu dinisbatkan kepada Mesir. Nah, yang dimaksud adalah orang Mesirnya atau berkeluarga negaraan Mesir. Iya. Misri berarti orang Mesir, ya kan? Misri. Nah, Misri ya. tapi tidak cukup sampai di situ. Lihat di huruf terakhirnya ada yang namanya ta Marbuto. marbuto. Iya, marbuto dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menunjukkan yang namanya muannas. Muannas, perempuan. Perempuan. Betul, perempuan. Mungkin ada yang belum tahu, kita tulis di sini dalam bahasa Arab kata dibedakan menjadi dua atau dibagi menjadi dua, jadi muzakkar yang namanya pertama, apa? Muzakkar itu artinya laki-laki, dan muannas Perempuan. Perempuan. ya perempuan. Anas artinya Unisa. ya anisa perempuan. Ya, dari Nisa. Jadi dibedakan menjadi dua, ditinjau dari jenis kelaminnya, ya, laki-laki perempuan. Nah, pasti kan dari dua jenis ini kita diberikan atau kita tahu bagaimana cara membedakannya. Nah, salah satu tanda yang membedakan antara mu'annas dan muzakkar, untuk mu'annas itu dia diakhiri dengan ta marbutoh. Oh, betul. Hmm. Iya, ta marbutoh seperti ini. Hanya kalau kita tulis lagi, sini, Misri misalnya. Misriyun. Nah, kalau Misriyun itu artinya orang Mesir laki-laki. Laki-laki. Iya. Oh, Ya, Misriyun itu orang Mesir Mesir. laki-laki. Tapi kalau kita tambah ita marbuto di akhirnya, dia akan jadi orang Mesir perempuan. Perempuan. Ya, betul. Ya, itu sama halnya dengan Suri. Ya kan? Suri seperti ini. Nah, itu orang Syria laki-laki. Lalu kita tambah ta marbuto di akhirnya menjadi orang Syria perempuan. Orang Syria Syria. perempuan. Seperti itu ya. Hmm. Kita baca bersama-sama lagi. Silakan untuk membuka mic-nya. Ikuti apa yang Ana ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min Min aina aina? anti? Min aina anti? Ana Ana min min- Misr. من مش Ana Ana min min Misr. Misr. Hal anti Misriyah? Hal Hal anti anti Hal anti Misriyah? Misriyah? نعم Naam, ana Misriyah. أنا مصري Naam, ana Ana Misriyah. Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma jinsiyatuki Jinsiyah. anti? Ana Suriyah. أنا Ana سوري Ana Suriyah. Suriyah. Ana min Suriya. Ana min Suriya. Silakan dijawab. Ana min Suriya.
Masih di mute, Ustaz. Oke, tadi Ana terputus karena jaringnya agak jelek ya. Kita lanjutkan lagi tadi. Ana min Suria. Ana min Ana Surya. min Surya. Ya. Ahlan wa sahlan. Allah Ahlan Masya Ahlan Allah. wa sahlan. Ya, seperti itu ya. Biasa anak pilih setiap dua dari antum untuk bertukar suaranya. Silakan Akhi Bahar Ilyas dan Akhi Lufi. Mulai saya ya. Akhi Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyati? Naam, ana Misriyati. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Syriati. Ana Miss Syria. Ahlan wa sahlan. Tadi yang Ana koreksi ya. Kalau misalnya seperti ini, hal anti misriyatun. Kalau antum mau baca akhirnya, Oh, ya. ana Misriyatu. Ana misriyatun, ya kan? Karena dalam bahasa Arab, kalau kata itu aslinya pasti doma, doma atau domatain ya. Benar nggak Akhi Lufi? Benar-benar, Ustaz. Iya, jadi kalau misalnya masih di awal seperti ini, tidak ada yang namanya amil. Amil itu yang buat dia mungkin jadi fathah atau kasroh, ya kan? Itu dibahas di ilmu nahwu. Jadi dia masih asli, yaitu harokatnya doma. Ya, ana misriyatun dan juga sini ana suriyatun. Seperti itu ya. Tapi itu buat perempuan ya, Ustaz? Kalau bicara sama perempuan ya? Iya, ini untuk bicara perempuan karena ada tamar buta ya. Oke. Berarti kalau tamar buta dihilangkan, ana hal anti misriyun tetap ya. Doma akhirnya. Iya. Kita lanjut ada Akhi Mulyadi dan nickname Lenovo. Afwan Ustaz, ana Muhammad Hurnadaini. Afwan karena Oke. muncul atasnya. Oh ya, Nggih. Akhi Hurnadain Baik. Ya, Stamir. dan Akhi Mulyadi. Dimulai dengan Akhi Mulyadi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriya? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Surya. Ana min Surya. Ahlan wa sahlan. Iya, bagus. Lanjut Pak pada Ustaz, izin kalau Indonesia orang Indonesia dan Indonesia itu apa bedanya, Pak? orang Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu berarti tulisan negaranya dulu ya. Tulisan negaranya dulu seperti ini. Tulisan bahasa Arab ya pastinya. Indonesia. Seperti ini ya, tulisan negaranya. Indonesia. Iya, Indonesia. Lalu untuk kalau orangnya, ya kan, kita tinggal tambah atau diakhiri dengan dia bertasdid di akhirnya. Jadi Indonesiun. Indonesia. Oh, Kalau perempuan Indonesia tuh. iya, Indonesia tuh. Seperti itu ya. Ya, jelas. Iya. Oke. Tadi masih sesi praktek. Silakan Akhi Ridwan Arifin. Maka bisa. Ya, Ustaz. Ya, pertama ya. Silakan menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misri. Hal anti misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. Iya, seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, silakan jika ada yang ingin tanyakan. Jadi tadi Ustaz, ana Suria, berarti saya orang Suria. Ana min Suria, berarti saya dari Suria.
Iya. Nah, kalau yang sini Oh, ya negaranya, ingat ya, ya, negara jadi orang. Suria. Yang ini orang ya. I Tinggal see. antum lihat dia diakhiri dengan ya bertasdid. Yang Anda bilang tadi namanya ya unisbah. Oke, kita lanjut sedikit sini ada al-mufrodat. Apa arti al-mufrodat? Kosa kata. Kata-kata. Kata. Iya, kosa kata. Kata. Biasanya setelah hiwar dia akan ada bagian kosakata yang akan tidak mengumpulkan semua kata tapi beberapa kata saja di percakapan sebelumnya. Dan al-arad unzur wastami wa'id, lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Nah, berhubung kita sudah tahu artinya, kita akan baca bersama-sama. Kita berarti berucap lagi. Silakan antum semua buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Ma jinsiyatuka, Ma jinsiyatuka. jinsiyatuka. ma jinsiyatuki, Ma Ma jinsiyatuki. jinsiyatuki. ana, Ana. 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 ana, Ana. Ana. Pakistan, Pakistan. Pakistan. Turkiya, Turkiye. Turkiya. Misru, Misru. Misru. Suriya, Syria. Syria. Pakistani, Pakistan. Pakistani. Turkiyun, Turki. Turkiyun. Misriya, Misriya. Misriya. Suriya. Syria. Suria. Iya, itu adalah kata-kata yang antum harus ketahui dari kita belajar atau membaca Al-Hiwar As-Sani. Ana yang jelaskan di sini ada kata ana ya, yang artinya saya. Bahwasanya dalam bahasa Arab untuk saya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, ya sama. Lain halnya Baik. dengan anta, dia berubah menjadi anti ya untuk kamu, dan juga dia itu Syria. dua untuk laki-lakinya, dan untuk Iya. laki-lakinya untuk perempuannya hia. Oke. Nah, lalu di baris yang kedua di sini antum menemukan seperti gambar peta ya, Pakistan, Turkiya, Misru, dan Suria. Nah, itu adalah nama negara. Oke. Syria. Dan yang di bawahnya yang sudah ditambahi dengan ya bertasdid seperti Syria. Pakistani, Turki, Misriya, lalu Suria. Nah, Iya. itu apa tadi? Warga negaraan. Iya, kewarganegaraan atau kebangsaan. Kebangsaan. Tapi tadi anak ingin apa ya, lebih memudahkan untuk artinya. Kita bisa artikan seperti Pakistani, ya kan? Aslinya mungkin kewarganegaraan Pakistan atau berkebangsaan Pakistan, tapi lebih enaknya orang Pakistan. Ini juga Turki, orang Turki, Misria, orang Mesir, Mesir. Suria, orang Syria. Nah, itu tinggal ditambahi ya bertasdid, dan untuk perempuan ya Iya. jangan lupa ada tambahan ta marbutoh di akhirnya. Kamar buta. Syria tuh. Iya. Di sini ada latihan, kita lanjut sedikit sebentar. Tadrib artinya apa? Latihan. 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 Ya. Itu kita sudah temui sebenarnya. Sil bainal kalimah was surah al-munasibah, ya kan? Kita sudah temui ini kemarin. Jangan sampai antum nggak tahu artinya. Tapi untuk pertama kita artikan lagi nggak apa. Sil artinya apa? Sambung. Sambungkan. Ya. Bainal kalimah, baina itu artinya antara. Al kalimah artinya apa? Kalimat kata ya. Iya. Ingat ya. Kalau kalimah itu artinya kata. Kata. Jadi banyak orang yang salah di sini. Al kalimah itu artinya kata, bukan kalimat. Nah, suruh artinya gambar. Gambar. Lalu al-munasibah yang sesuai Sesuai. atau yang cocok atau yang tepat. Nah, kalau digabung berarti sambungkan antara kata dengan gambar yang sesuai.
Ya, jadi kita cukup menarik garis di sini. Dari Pakistan, kata Pakistan kita tarik sini ke gambar ya yang benar. Begitu juga yang di bawahnya, seperti itu ya. Turkiya, Turki. Ya. Jadi kita diminta dari soal ini bagaimana membedakan antara negara dan Dengan orangnya. Orang Seperti itu. berasal dari. Dan insya Allah kita sudah paham dari membahas percakapan yang di atas. Kita gulir ke bawah. Kita akan membahas yang namanya mufradat idhofiyah, tapi sebelum itu silakan jika ada yang ditanyakan. Ini Ustaz, yang di kata sil itu lil muradifnya bisa dikatakan dengan kata menghubungkan ya. Menghubungkan kata dan gambar yang sesuai. Iya, yang sesuai. Bisa nggak? Bisa. Antum nanya apa nih? Kalau muradif kan sinonim. Ya, maksudnya sil itu semakna juga dengan menghubungkan selain menyambungkan gitu. Iya, Hmm. sama Baik, saja ya. itu. Oke. Menghubungkan, menyambungkan seperti itu. Syukran, Ustaz. Ya, Afwan atas pertanyaannya. Di sini ada yang namanya mufradat idhofiyah. Mufradat idhofiyah. Mufradat kita sudah tahu artinya apa? Kosakata. Kosakata. Sedangkan idhofiyah itu artinya tambahan. Nah, antum tahu kan di tadi ya ada yang mufradat kosakata itu diambil dari percakapan sebelumnya, ya kan? Sedangkan mufradat idhofiyah itu diberikan buku untuk menambah gudang kosakata kita. Nah, kita lihat ini al-arad unzur wasami wa'id. Lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Silakan antum buka semua mic-nya, ikuti apa yang ana ucapkan. Wahidun, Wahidun, isnani, Isnani. Nani, salasa, 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 arba'ah, Arba'ah. Arba'ah, khamsah. Khamsah. khamsah, Iya, sampai di situ. Jadi kosakata tambahan di sini dia membahas tentang apa? Angka ya. Di sini ada angka 1 sampai 5. Ya, mungkin karena emang bukunya untuk pemula, jadi kata-katanya pun masih yang dasar-dasar. Wahidun isnani salasa arba'ah khamsah ya. Itu artinya 1, 2, 3, 4, 5. Antum harus hafalkan dan juga ingat dan juga tahu artinya. Kita gulir bawah. Di sini ada yang namanya at-tarokib an-nahwiyah. Tarokib ada yang tahu artinya apa? Merangkap. kat, susunan kat, Iya, susunan. Yang itu adalah susunan kata. An-nahwiyah. Apa? An-nahwiyah artinya nahu. nahu, Jadi nahu itu ilmu dalam bahasa Arab yang membahas tentang harokat akhir dari sebuah kata. Itu. Nah, kita langsung saja masuk latihannya. Tadrib latihan. Ya, sudah kita tahu tadi. Taba perintahnya. Taba dari soal wal jawab ma'azamili kama fil mitalain. Taba adalah artinya saling salin, bertukarlah karena masih baru. Tabadal. Artikan saja. Tapi antum selanjutnya jangan sampai lupa. Soal itu soal ya. Wal Wajib. jawab jawaban. Maksudnya Dan ma'azamili itu bersama. Ya, ma'a itu bersama. teman bersama, Zamilik temanmu. teman, Oh, kama fil misal lain. Kita sudah berarti kama fi itu artinya sebagaimana pada dua contoh. Seperti itu ya. Nah, kamu harus tahu dalam bahasa Arab dibedakan menjadi 3. Ya, ini sebagai awalan saja, pembukaan. Tidak akan kita bahas. Mufrad,
Lalu ada namanya musanna, ya. Lalu yang ketiga jamak, seperti itu ya. Ini bahasa Arab dibedakan menjadi 3 ditinjau dari jumlahnya, ya kan? Entah jumlahnya 1, 2, atau lebih dari 2, 3 ke atas ya. Di bahasa Indonesia juga dibedakan, misalnya menjadi tunggal Tunggal, dan ganda ganda, dan jamak, ya kan? jamak. Nah, di bahasa Arab juga mengenal seperti itu. Nah, semisal lain ini itu bentuknya, kalau antum tahu nanti itu bentuknya ganda, ya kan? Tapi tidak akan anak perjelas di sini. Cukup antum harus tahu saja bahwasanya dalam bahasa Arab ada kata dibedakan menjadi 3, itu ditinjau dari jumlahnya menjadi mufrad, musanna, dan jamak. Kita langsung lihat saja contohnya. Sini contoh pertama ya. Lihat. Di sini ada Pakistan. Kita masukkan ke contohnya menjadi hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Nah, lalu sini Pakistani ya. Kita masukkan ke contohnya. Hal anti Pakistani ya? Naam, ana Pakistani ya. Jadi ya antum hanya tinggal masukkan katanya ke dalam contohnya, kan? Ke sini, ini. Dan jangan lupa antum perhatian dengan mana yang harus dirubah contohnya. Di sini orangnya laki-laki kan? Ya, Maka sini dia ya. memakai anta. Nah, kalau Anta. Pakistani ya itu perempuan, dia memakai anti. Seperti itu. Jadi Hmm. gampang hanya masukkan kata ke contohnya. Coba kita jawab yang nomor 1. Silakan Akhi Bahar Ilyas untuk menjawab nomor 1. Turki. Hal anta bi Turkiye? Iya. Hal Silakan. anta Turkiye? Hal anta Turkiye? Har anta Turkiyun, betul. Turkiye. Jawabnya kalau perempuan hal anti Turkiye itu. Iya. Coba di sini antum jawab yang Turkiyun saja. Masukkan ke contohnya di atas. Naam. Ana Pakistani. Naam. Ana Turkiye. Turkiye. Ana Turkiyun. Ya lupa ya. Ana Turkiye. Ana Turkiye. Iya. Ya. Seperti itu. Jadi tinggal masukkan dari kata di sini. Nah, kata ini kan sebagai soal ya, kan? Ke contohnya. Jadi tinggal antum ganti tuh Pakistaninya jadi Turkiyun. Lalu setelah itu Turkiye. jangan lupa ada perubahan yang mengikuti. Karena ini laki-laki, maka tetap anta. Hal anta Jadi kalau Turkiye. perempuan kita lihat di Turkiya, silakan dijawab oleh Akhi Ridwan yang Ya. Turkiya. هل أنت تركية؟ نعم أنا تركية. Turkiye Iya, tuh. bagus. Ya, kalau mau dibaca area Turkiya tuh. Seperti itu. Syukron Akhi Ridwan, bagus. عفوا. Kita lanjut pada Akhi Mulyadi yang Misriyun. Hal anta misriyun? Naam, ana bisriya. Bisriyun. Iya. Misriyun. Iya, Misriya. betul. Mana Misriya? Misriyun ya. Nanti kalau Misriyah, ya itu yang di bawah sini. Bagus, Oh, Akhi Mulyadi. Ana Kita lanjut pada Akhi Hurnadain yang Misriyah tuh. Misri. Misriyah ya. Iya tuh. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. Iya, bagus. Seperti itu. Lalu Suri, kita kembali pada Akhi Bahar Ilyas yang Suri. Syuri. Hal anta Syuriyah? Hal anta Syuriyah? Nah, Syuriyah. Antum jawabnya yang Suri saja ya. Suri. Syuri. Naam, ana Syuriyah. Syuriyah. Nah, berarti apa? Kalau Suriyun, Syuriyun. tinggal Ana iya Suriyun ya. Coba diulang. Iya.
Hal anta suriyatun? Suriyah? Naam, ana suriyah. Suriyah. Suriyun. Hal anta suriyun, ya kan? Jadi antum Ah, akhi Bahar Ilyas hanya Ya. tinggal memindahkan suriyun ini ke sini, menggantikan Pakistani. Coba diulang. Suriyun ya. Hal anta suriyah? Suriyatun? Suriyun, Naam, ana suriyatun. Suriyah. suriyun ya. Nanti Suriyah. kalau Kalau suriyah. iya, coba nanti kita biar lebih jelas ya. Suriyatun, ya. Suriyatun baru dijawab oleh akhi Ridwan lagi. Yang Ya. suriyatun. Hal Suriyah. anti suriyatun? Naam, ana surriyatun. Nah, Hmm. baru akhi Bahar lihat ya. Baru untuk akhi Ridwan, dia suriyatun ya soalnya. Antum harus perhatian juga soalnya. Ya. Suriyatun. Nah, kalau tadi antum suriyun, cukup Suriyah. tinggal pindahkan ke sini. Berarti hal anta suriyun. Naam, Hal ana suriyun. ana Gitu ya. suriyah. Ya. Ya, nanti antum akan dapati lagi soal-soal seperti ini di pembelajaran berikutnya. Jadi tinggal masukkan katanya ke dalam contohnya sambil kita memperhatikan bagaimana di situ apakah ada perubahan yang mengikuti. Contohnya di sini anta, ya kan? Ya, Pakistani, ya kan? Maka dia menggunakan anta karena laki-laki. Lalu Hmm. Pakistani ya, karena dia perempuan, kita menggunakan yang namanya kata ganti anti. Seperti itu. Nanti bagus. Iya. Ya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Sambil di sini Ana ingin memberikan sedikit tips sebelum Suriyah. berakhir pelajaran. Oke, sini ya. Nah, misalnya dari antum ingin mencari kata dalam bahasa Arab dari sebuah negara. Nah, tadi kita dapati beberapa nama negara, contohnya Turki, Pakistan gitu kan. Nah, kita tinggal buka saja Google Translate, lalu kita atur dari Indonesia ke Arab, ya kan pastinya. Kita tinggal tulis di sini Turki, misalnya. Nah, maka akan muncul di sini tulisan bahasa Arab ya, Turkiya. Hmm. Lalu contohnya lagi Pakistan, Pakistan Pakistan. tulisan. Iya, tulisan bahasa Pakistan. Arabnya. Hmm. Nah, contohnya misalnya Jepang, ya kan. Tulisan bahasa Arabnya bagaimana? Yaban. Ya, Ya, baik. karena diambil dari ini ya bahasa Indonesia ya, Jepang gitu kan, menjadi Yaban Ya. gitu. Dan ini bukan cuma berlaku nama negara saja, misalkan nama-nama istilah yang istilahnya bukan dari bahasa Arab ya kan. Contohnya misalkan nama-nama kota di Indonesia, Jakarta, kita bingung tulisan bahasa Arab bagaimana. Maka ketika Jakarta. tinggal buka Google Translate gitu. Nah, ini tulisan dari Jakarta dalam bahasa Arab. Oh, berarti semua kata bisa diambil dari situ ya? Dicek ya? Iya, iya bisa dicek. Contohnya kan misalnya apa? Lampung. Lampung, kita kan bingung nulis bahasa Arab ya. Kita buka di Google Translate. Nah, ini Lambung. Gitu. Oh, hebat nih Mr. Google nih. Iya, seperti itu. Dan itu berlaku untuk ya kalau nggak salah ya, semua dari istilah-istilah yang tidak ada di Arab. Kan kalau misalnya nama kota, itu nama-nama negara itu kan tidak ada di Arabnya. Nah, antum bisa lihat di Google Translate bagaimana tulisan Arabnya. Hmm. Seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ya. Jelas ya materi pada malam hari ini. Pak Ustadz, sebelum ditutup saya nanya, kita Boleh. ingin dapat ilmunya nih, supaya memperlancar caranya apa? Gimana? Dia diulang-ulang atau gimana? Bagaimana?
Tadi kan kita udah dapat beberapa kata nih yang pelajaran kita. Bagaimana caranya memperlancar supaya nggak lupa gitu? Diulang-ulang atau metodenya aja? Kalau kosakata antum dihafalkan pastinya, ya kan? Karena nggak bukan cuma bahasa Arab aja, kita kalau yang namanya belajar bahasa itu yang namanya kosakata itu sangat-sangat penting, ya kan? Dan kalau untuk memperlancar kayak dari bacaannya, ya kan? Nah, itu tinggal ditingkatkan dengan banyaknya literasi, banyaknya baca bacaan bahasa Arab, ya kan? Jadi yang namanya misalnya kayak tersendat-sendat bacanya, ya kan? Lalu kita tidak perhatian dengan yang namanya panjang pendek, itu akan terbaiki dengan kita banyak baca bacaan bahasa Arab. Seperti itu. Ya, saya sekedar cerita, saya kemarin tugas di Jeddah, terus setengah mati saya menghadapi orang karena mereka nggak mau bahasa Inggris. Sehingga saya pakai ya, kayak tangan-tangan aja lah, gitu, kode-kode tangan sama kadang-kadang nengok di HP gitu kan, Pak Ustadz. Jadi orang Jedahnya itu orang Jedahnya dia menggunakan bahasa Inggris. Banyak kan driver taksi itu biasanya saya berbicara sama taksi. Banyak orang Pakistan dan sekitar sana emang India. Mereka pakai bahasa Inggris. Saya paksa bahasa Inggris nggak mau. Maunya kalau orang Indianya mau bahasa Inggris, tapi orang Pakistan nggak mau, dia harus Arab. Apalagi orang Arab sendiri. Dan Gitu. kita nih bahasa Indonesia itu kan punya yang namanya bahasa kasar kan. Ada bahasa Iya. resmi, bahasa kasar gitu kan. Mereka juga punya sebenarnya. Dan sayangnya yang kita pelajari ini bahasa resmi ya kan, bahasa yang ada di pendidikan itu istilahnya. Oh. Nah, Arab sedangkan Fusha. yang mereka, iya Arab Fusha. Sedangkan yang mereka pakai Arab Amiyah yang istilahnya bahasa kasarnya mereka yang gunakan sehari-hari. Yang kalau antum dengar tuh biasanya cepet kan gitu. Dan kadang-kadang kita yang belajar Fusha jadinya ketika mereka ngomong Amiyah jadi nggak nyambung. Dan biasanya kalau antum mau belajar amiyahnya, antum bisa langsung ngomong sama orang Arabnya. Tinggal di sana maksudnya. Jadi biasanya sedikit demi sedikit bisa bahasa kasar mereka atau amiyahnya. Oh. Gitu. Baik, Ustadz, sudah. kalau boleh izin, Ustadz, Oke. kan waktu perkenalan itu bilang kalau Ustadz mahasiswa, kalau jenanya Ustadz tuh kuliah di mana, Ustadz? Anak kuliah di Lipia. IPA Jakarta. Iya. Insya Allah, Ustadz. Antum mau daftar situ akhir Luki? Insya Allah, Ustadz. Kalau ndak ada dapat email penolakan pengen ngajukan, Ustadz. Iya. Tapi kemarin sudah daftar belum? Sudah daftar di Student Saudi. Iya. Kalau untuk Tadi Lipia belum, Lipianya. Ustadz. Kalau Lipia belum berarti. karena ijazah belum keluar. Oh iya, antum masih masa pengabdian ya? Iya. Iya ya, anak paham. Oke, syukron akhir Luki untuk pertanyaannya. Waktu menunjukkan sisa 2 menit lagi. Baik, kita akan akhiri mungkin di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Asyhadu an la